Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Yang terhormat, yang saya hormati para asatidz Bait Al-Quran, dan yang saya hormati para santri Bait Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa bertemu secara virtual walaupun dengan masa iddah yang cukup lama tadi ya. Masa iddah, masa menunggu. Ya, tapi ala kulli hal kaidahnya ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sehingga walaupun terlambat tapi kita bisa melaksanakan. Karena saya 2 Sabtu yang lalu saya yang izin. Saya tadi ketika masuk ke GoMeet, ke Google Meet itu kok nggak diterima-terima, itu saya khawatir saya ini sudah di DO karena sering tidak aktif. Jadi tapi alhamdulillah tadi kontak Ustadz Ardi, lalu beberapa asatidz dan ustadzah, saya WA tadi. Alhamdulillah bisa bikin link baru. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini waktunya kita sudah cukup molor. Tadi kata Ustadz Ardi nanti keburu adzan zuhur ya. Karena nanti harus kita akhiri ketika adzan asar. Maka ya sudahlah, untuk tilawahnya atau tahsinul qiraat atau membaca surat Al-A'lanya diserahkan ke masing-masing santri dan kepada para asatidz mawon. Nanti dibaca masing-masing, kan sudah hafal semua. Mari kita mulai majelis kita secara virtual ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan menjadi majelis ilmu yang nafi'an, mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih, thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa an khususan ila jami'il mufassirin wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada episode kali ini kita akan membahas lanjutan secara berurutan tapi naik dari bawah ke atas. Yang mana pada episode yang lalu kita sudah membahas surat Al-Ghasyiyah. Hari ini kita akan membahas dari sisi tartibul mushaf naik ke atas, yaitu surah Al-A'la. Surah Al-A'la ini kategorinya adalah Makkiyah. Artinya surat ini turun sebelum Rasulullah melakukan hijrah. Bahkan para ulama ini menyatakan bahwa surat ini termasuk periode awal turunnya. Ada yang mengurutkan dari sisi tartibun nuzul, itu surat ini turun yang ke-7. Ya, jadi ini masih periode-periode awal Makkiyah. Surat ini berjumlah 19 ayat. Nah, kalau urusan terkait dengan nama, yang terkenal surat ini memang namanya Al-A'la. Karena di dalam ayat pertama ada ungkapan Al-A'la, yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Walaupun ada yang lain yang menyebut ini surat Sabbih, atau ada yang menyebut surat Sabbihisma, ai Sabbihisma Rabbika. Nah, ini beberapa penamaan surat. Sebelum masuk ke penafsiran, yaitu penafsiran ayat yang pertama, sebagaimana biasa kita akan mengangkat terkait dengan munasabah bainas suratain. Yang pertama, munasabah antara surah Al-A'la ini dengan surat sebelumnya. Kalau dikatakan surat sebelumnya berarti surah At-Tariq. Surat sesudahnya adalah surah Al-Ghasyiyah. Ya.
Surat ini berkaitan dengan surah At-Tariq, yaitu surah sebelumnya, yang mana di dalam surah At-Tariq itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang penciptaan manusia. Sebagaimana dalam ayatnya, dalam ayat ke-6 surah At-Tariq, khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Lalu Allah juga menjelaskan terkait penciptaan tumbuh-tumbuhan, yang tumbuh-tumbuhan itu tumbuhnya itu adalah Allah menurunkan air hujan lalu menumbuhkan tanah itu jadi subur sehingga muncullah, tumbuhlah, keluarlah tumbuh-tumbuhan. Wassama'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad. Itu surah At-Tariq ayat 11 sampai 12. Nah, surat Al-A'la ini keterkaitannya dengan surah At-Tariq tadi yang saya sampaikan tadi. Di surat Al-A'la ini berbicara secara lebih umum dan menyeluruh mengenai penciptaan manusia dan lain sebagainya. Nanti ada di ayat kedua itu alladzi khalaqa fasawwa. Ya, nanti akan kita kupas tafsirnya. Termasuk walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a. Nah ini akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa, yaitu Allah yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kemudian mengering kehitam-hitaman. Ini keterkaitan surah Al-A'la dengan surah sebelumnya, yaitu surah At-Tariq. Adapun keterkaitan dengan Al-Ghasyiyah yang setelahnya, jadi kalau di surah Al-A'la ini, para mustami'in, mustami'at, para santri bait Al-Quran dan juga asatid rahimakumullah, jadi surat ini, ya, ini kan bicara secara umum, ya, tentang orang-orang yang disebutkan wayatajannabuhal ashqa, dimulai dari ayat sebelumnya, wayatajannabuhal ashqa alladzi yaslun narul kubra. Termasuk di dalam surah Al-A'la itu ada qad aflaha man tazakka, kan begitu. Lalu dirinci di dalam surah Al-Ghasyiyah itu dijabarkan, dirinci sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang mukmin, termasuk nanti keadaannya ketika di neraka bagi orang kafir dan ketika di surga bagi orang yang mukmin. Ya, ini keterkaitannya. Jadi keterkaitan munasabah antara surah Al-A'la dengan sebelumnya, yaitu surah At-Tariq, dan surah sesudahnya yaitu surah Al-Ghasyiyah. Okay? Lalu di sini saya bacakan tafsir syarah atau hasyiyah, syarah dari tafsirul Jalalain, yaitu tafsir As-Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai masuk ke penafsiran. Kita mulai dari ayat yang pertama. Okay? Sabbihisma rabbika. Sabbihisma rabbika, di dalam tafsirul Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu menafsirkan ay nazzih rabbaka amma la yaliqu bihi. Sabbih ini kita tahu ini adalah sighat atau bentuk kata perintah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan fi'lul amr. Nah, maka di sini penafsirannya adalah ay nazzih. Nazzaha yunazzihu tanzih, itu maknanya menyucikan. Kalau nazzih berarti sucikanlah. Di dalam Al-Quran ada 7 surat yang dimulai dengan akar kata yang sama dari sabbaha yusabbihu ini. Kalau kita tarik akar katanya, para mustami'in, mustami'at rahimakumullah, sabbaha yusabbihu itu mengikuti timbangan atau wazan fa'ala yufa'ilu. Akar kata mujarrodnya, artinya yang berakar kata yang 3 kata, itu dari sabaha, sin, ba, dan ha. Sabaha niku makna aslinya adalah menjauh. Maka orang berenang itu juga bahasa Arabnya sibahah, itu dari sabaha. Ya, itu berenang. Lah kenapa kok berenang itu akar katanya sama dengan tasbih? Sabbaha yusabbihu tasbih, yaitu menyucikan Allah.
Karena kalau berenang itu menjauh dari posisi semula. Orang berenang itu kan mesti bergerak. Kalau berenang diam di tempat itu namanya bukan renang. Ya hanya ngambang gitu aja. Kalau tenggelam, tambah bukan berenang itu. Kelelep namanya. Jadi kalau orang berenang itu, dia semakin menjauh dari posisinya. Sehingga jalan tuh renang, seret gitu. Kalau sabbaha yusabbihu tasbihan, itu adalah menjauh dalam konteks menjauhkan. Kalau bertasbih itu adalah mensucikan Allah, berarti menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang memang tidak layak disandangkan kepadanya. Karena Allah ini maha suci. Itu maksudnya. Nah, tadi kita sampaikan bahwa di Al-Quran itu ada 7 surat yang dimulai dengan akar kata dari sabaha ini. Ada yang bentuknya itu masdar. Ya. Ada yang bentuknya itu masdar. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Itu dimulai dari subhan. Kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Arab, subhan itu adalah bentuknya masdar, tapi dia bentuk katanya, sigotnya itu mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Mubalaghah itu menunjukkan nemen, menunjukkan serius. Sehingga betul-betul Allah ini maha suci. Artinya maha suci itu seperti apa? Kalau kita lihat dalam tafsir tadi, maka Allah itu memang sudah suci, tetapi yang perlu disucikan adalah jangan sampai ada dugaan-dugaan negatif atau hal-hal yang tidak layak yang disandingkan bagi Allah. Ini jangan sampai. Sehingga ini pikiran kita harus disterilkan, harus disucikan. Maka ungkapan subhan, nah ini, maha suci. Subhanalladzi maha suci zat asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram, yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari, kan begitu. Lalu ada yang dalam bentuk al-fi'lul madhi atau fi'il madhi. Itu ada 3 surat. Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Ya, wa huwal azizul hakim. Lalu di surah Al-Hasyr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lalu surah As-Saff itu juga sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu menggunakan fi'il madhi. Sehingga ini menjelaskan bahwa sungguh sejak dulu, dan ini menunjukkan keseriusan fi'il madhi ini, bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu bertasbih menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ada berapa tadi? 4 surat. Lalu ada 2 surat itu yang dimulai dengan yusabbihu, yaitu surah Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun. Yusabbihu lillahi ma fis samawat. Ini yang di awal surat. Belum nanti yang di tengah-tengah, yang di akhir. Kalau yang di akhir surat seperti dalam Al-Hasyr itu, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Itu di endingnya. Lalu ada 1, kan tadi sudah 6, berarti lalu ada 1 yang bentuknya perintah, yang itu ada dalam surah Al-A'la ini, yaitu sabbih. Itu perintah bahwa sucikanlah nama Tuhanmu, isma rabbika ay nazih rabbaka, yaitu sucikanlah Tuhanmu, kan begitu. Al-A'la, yang maha tinggi, Al-A'la. Para mustami'in, mustami'at, rahimakumullah. Nah, ini kalau kita bicara tentang tasbih ini, kalau kita kembangkan penjelasannya, ini sangat luas sekali. Kalau kita ini habis sholat, itu kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang sahihah, itu beliau mengajarkan setelah sholat itu membaca tasbih, lalu membaca Alhamdulillah, lalu membaca Allahu Akbar, masing-masing 33 kali. Ini urutannya jangan dibalik. Karena dari sisi urutan atau takdim dan takhirnya ini memiliki rahasia yang luar biasa. Ya. Kalau kita habis sholat lalu mengucapkan subhanallah, ini harapannya
itu tidak hanya secara lisan, tapi mengantarkan hati kita untuk betul-betul menyucikan Allah. Kaitannya begini. Yang menarik di ayat pertama dari surah Al-A'la ini, Sabbihisma Rabbika. Allah Subhanahu wa ta'ala disebut sebagai Rabb. Allah itu kan Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan ngoten. Allah itu adalah ilah. La ilaha illallah. Wa ilahukum ilahu wahid. Kan begitu. Allah adalah ilah, Allah adalah Rabb. Kalau dalam konteks Allah disebut dengan Rabb, maka Rabb ini adalah Allah mengatur seluruh alam semesta ini, termasuk mengatur setiap manusia dan semua makhluknya. Ma siwallah, segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Sekarang kita ambil contoh kita manusia, itu sudah dalam pengaturannya Rabb. Kadang-kadang ini ya, ketika seseorang itu mendapatkan sesuatu yang cocok dengan dirinya, cocok dengan persepsinya, maka dia mengatakan, wah ini enak ini. Kalau sudah mengatakan enak, dia merasa bahwa Allah itu maha pengasih. Padahal ya, dia mengatakan begitu, Allah maha pengasih, maha baik, dan seterusnya. Tapi, nah ini tapinya ini. Kadang kalau seseorang itu mendapatkan sesuatu yang dalam persepsi dan perspektif dirinya ini tidak baik dalam tanda petik, mohon maaf, kadang itu protes. Sehingga protes itu, dari protesnya itu muncul dugaan-dugaan yang memunculkan sesuatu yang disandarkan kepada Allah yang sesungguhnya tidak layak bagi Allah. Contoh, ada orang mendapatkan musibah, lalu dia tidak kunjung mendapatkan hikmah dari musibah itu, sehingga yang terjadi adalah mencaci dan mencela Tuhan, na'udzubillah. Maka ketika menyandarkan sifat yang tidak baik kepada Allah, itu berarti dia belum menyucikan Allah secara hakiki. Jadi kalau kita bilang subhanallah, maka ini seharusnya arahnya ini betul-betul mensucikan Allah. Jangan ada suudzon, jangan ada dugaan-dugaan yang negatif kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya kok diuji begini? Panjenengan ini kok begini? Itu tidak boleh sesungguhnya. Di dalam surah Al-Anbiya tegas dinyatakan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Allah tidak diminta pertanggungjawaban, tidak ditanya, tapi mereka, jadi terhadap sesuatu yang Allah lakukan, Allah tidak bisa ditanya dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi manusia, mereka, kita, ini semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan, ini semuanya harus dipertanggungjawabkan. Karena kita makhluk. Makanya orang bijak itu mengatakan begini, termasuk dalam hadis di Al-Arba'in An-Nawawiyah, di hadis yang kedua itu, ketika malaikat Jibril alaihi salam mendatangi hadratur Rasul, lalu minta dijelaskan akhbirni anil iman. Ya, termasuk akhbirni anil Islam, dan juga ada akhbirni anil ihsan. Ketika menjelaskan akhbirni anil iman, ya, jadi malaikat Jibril nyamar jadi manusia, lalu minta dijelaskan ini. Coba beri informasi kepadaku, wahai Muhammad, tentang iman itu apa? Dijawab. Nah, yang terakhir itu adalah wabil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman terhadap ketetapannya khairihi wa syarrihi, baik itu yang bagus atau yang buruk. Yang harus dicatat, ungkapan khairihi wa syarrihi itu adalah dalam konteks seringkali persepsi kita sebagai manusia. Karena dalam pandangan Allah, semuanya itu adalah untuk kebaikan. Semuanya untuk kebaikan. Kita yang harus pinter-pinter memetik hikmah dari setiap peristiwa yang ada. Contoh, hujan datang. Ketika hujan, maka penjual es, dalam tanda petik, kalau tidak sesuai dengan karepnya, persepsinya, waduh kok udan maneh.
Tapi bagi para petani yang sudah menunggu hujan sekian lama, hujan itu memang ditunggu-tunggu. Karena tanah untuk pengairan tanah hujan itu. Nah ini kan soal persepsi gitu loh. Dan mohon maaf, ada contoh yang lain-lain juga, nanti bisa dikembangkan di contoh yang lain. Jadi ini soal persepsi. Termasuk ketika, mohon maaf, Allah menurunkan satu musibah. Umpama ada gunung meletus. Kemarin yang sempat terjadi saudara-saudara kita yang di daerah Lumajang atau Malang yang perbatasan sana, itu ada erupsi Semeru. Indonesia ini memang kita ini selalu waspada bencana. Kenapa? Karena memang letak kita ini berada di lempengan-lempengan yang terkait dengan yaitu bencana. Ya gunung meletus lah, karena berapa gunung berapi yang di Indonesia, termasuk Gunung Merapi, Gunung Sinabung dan seterusnya itu. Gunung Semeru. Jadi gini, jangan, yang tidak boleh itu kemudian menjustifikasi, mengatakan bahwa itu azab itu. Kita tidak kena apa-apa, tapi kita menjustifikasi itu kena azab itu karena di sana terjadi begini-begini. Ini yang tidak boleh. Yang harus kita lakukan adalah saudara-saudara yang tertimpa musibah, kita harus bisa memberikan bantuan sama membesarkan hatinya. Jangan sampai mereka berputus asa dari rahmat Allah. Musibah itu kan begini, kalau mengenai antara satu orang dengan orang yang lain, itu boleh jadi konteksnya bisa berbeda. Saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Anwar Zahid ya, yang terkenal itu. Itu beliau mencontohkan begini, kalau ada klakson mobil, maka klakson mobil itu bunyinya boleh jadi sama, tapi maknanya itu bisa berbeda. Klakson mobil itu kadang kalau ketemu temannya ngelakson, itu bentuk nyapa. Kalau ketemu ada orang naik motor, ngawur, ngeritingnya ngiri kok beloknya nganan, kita bel dengan keras, ting. Itu klakson sebenarnya maknanya marah. Cuma kadang orang tidak terasa. Itulah kita harus pintar-pintar menangkap hikmah di balik setiap peristiwa itu di situ. Kalau untuk diri kita sendiri, untuk musibah, maka yang paling baik kita memposisikan diri kita sebagai hamba yang lemah untuk kemudian introspeksi. Ini yang harus kita lakukan. Tapi dengan tidak menyalahkan Tuhan. Karena perintahnya menyucikan Allah. Jadi makna tasbih ini, makanya subhanallah itu didahulukan. Jangan sampai ada dugaan-dugaan negatif. Kalau kita ditimpa sesuatu yang dalam tanda petik persepsi kita tidak mengenakkan, lalu kita mengatakan, ya Allah, kula niki dosa napa? Loh, manusia itu pasti punya dosa kok. Jangan sampai kemudian kula niki dosa napa. Kalau kita mengatakan begitu, ini berarti naudzubillah, kita ini termasuk orang yang kurang syukur. Jangan-jangan ada yang salah dengan diri kita. Harusnya kita introspeksi. Jangan kemudian bertanya kembali pada Allah, kula dosa napa? Kita introspeksi. Setiap kita ini buka HP, setiap kita ini jalan-jalan, ini dosa tidak terasa terkadang. Dan yang paling parah kadang dosa yang tidak terasa itu kita anggap sebagai biasa. Naudzubillah. Ini kan berat di sini. Jadi harus introspeksi. Nah, tasbih. Lalu bentuk syukurnya, maka lanjutannya Rasulullah mengajarkan alhamdulillah. Kalau orang ini sudah betul-betul mensucikan Allah dari lafadznya, talafut, setiap sholat, setiap setelah sholat bertasbih, ya, setiap setelah sholat bertasbih, dan ini dipraktekkan di dalam hati, ya, maka disinilah dia mensucikan Allah. Jadi tidak ada suudzon, gitu loh. Maka kalau orang tidak ada suudzon, maka yang muncul itu hanya rasa syukur. Kita ini dulu tidak pernah minta untuk bisa hidup, tapi diberi kesempatan untuk hidup. Diberi anugerah rizki, diberi kesehatan, diberi nikmat yang paling besar yaitu iman kepada Allah, maka ini kita syukuri. Maka ungkapan berikutnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu pujian bagi Allah. Yang pujian itu, pujian mulut kita itu tidak akan pernah sama dengan hak yang sesungguhnya bagi Allah. Makanya kita protek dengan ungkapan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami, lakal hamdu.
segala pujian itu bagimu. Ya. Kama yang bagi, sebagaimana yang patut atau yang layak, li jalali wajhikal karim, yang layak, yang sesuai terhadap keagunganmu ya Allah yang mulia, wa azimi sultanik, dan kebesaran serta keagungan kekuasaanmu. Ini sudah, karena saking mentoknya pujian, mulut kita tidak akan pernah bisa mewakili pujian yang sesungguhnya, kan begitu. Jadi sama kayak begini, kita bertasbih, Allah Subhanahu wa ta'ala itu punya ilmu, yang ilmu Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, baik yang sudah terjadi otomatis, kalau yang sedang terjadi dan akan terjadi, termasuk alimum bidzatis sudur, Allah tahu. Ada satu gambaran, ini hanya satu analogi walaupun tidak sama persis ini. Kalau ada anak kecil minta ke orang tuanya, orang tua itu akan menuruti. Tidak semua permintaan anak itu akan kita turuti. Kenapa? Karena ada yang menurut pandangan atau ilmu orang tua, ini akan membahayakan si anak. Mama, anak suka lihat gadget atau HP, gawai, sehari sampai sekian jam. Maka orang tua akan membatasi. Anak itu akan nangis. Kenapa? Karena pengetahuan anak itu masih sebatas yang penting dia senang. Tapi dia belum sampai pada bagaimana kalau terlalu banyak menonton HP, main game di HP, itu mata akan ada gangguan. Nanti baru usia SD sudah kacamatanya min sekian. Bagi orang tua, ini jangan dulu, ini harus hati-hati. Sehingga dibatasi, 1 hari 1 jam, maksimal 2 jam. Nah ini anak tidak mau terima kadang-kadang. Ini baru urusan antara makhluk dengan makhluk. Atau contoh lain, ada seorang SD, seseorang anak yang usia SD. Lalu ada seorang dosen yang sudah mencapai jenjang jabatan fungsional tertinggi, yaitu sebagai guru besar atau profesor. Profesor itu seseorang yang menguasai banyak hal dalam satu bidang ilmu. Ya. Maka anak SD ini tidak nutut untuk mengetahui ilmunya sang profesor. Padahal profesor itu juga makhluk. Nah ini apalagi urusannya dengan Al-Khaliq, yang ilmunya tanpa batas. Nah kan begitu. Jadi ini sekedar gambaran. Maka jangan sampai bersuudzon kepada Allah. Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, lalu tuntunan Rasulullah, setelah daya syukur seseorang itu muncul, alhamdulillah, maka berikutnya semua hal kecuali Allah, semua hal itu kecil, hanya Allah lah yang maha besar. Itulah maka al-aurat atau wirid yang dibaca setelah sholat, kemudian Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar, bukan berarti ngeremehkan yang lain, tapi Allah lah yang menjadi tujuan kita. Nah ini harapannya ke sana. Jadi sabbihisma rabbikal a'la. Ketika turun ayat ini, ada salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir, ya. Kemudian mukharrijnya ada Abu Dawud, lalu Imam Ahmad dalam musnad beliau, itu dikatakan begini, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim dalam surah Al-Waqiah nih nggih. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh kepada kita, ngasih tahu kepada kita, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadi ketika ada ayat turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah dawuh ij'aluha fi ruku'ikum. Maka kalau kita ruku', bacaan kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lah, falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, ya, Rasulullah dawuh qala ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ini, ya, jadikan ayat ini dalam sujud kalian. Maka kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la, dan kita taruh batuk kita, jidat kita, kepala kita. Yang kepala ini simbol kemuliaan seseorang karena ada kecerdasan akal yang ada di sini, itu kita letakkan di atas bumi Allah. Kita sujud dan kita memuji Allah, menyucikan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Para mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Kita sekarang mau masuk ke ibrah atau ada satu kisah. Betapa tasbih itu punya efek yang luar biasa.
Jadi tasbih itu punya efek yang luar biasa. Kalau kita baca subhanallah, lalu hati kita berusaha betul-betul menyucikan Allah, itu dampaknya luar biasa. Jangan pernah meremehkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idhi rabbiha. Al-ayah. Saya akan mengangkat satu kisah bagaimana contoh perilaku seorang nabi yang nabi itu mensucikan Allah. Ada nabi namanya Dhunnun, atau Nabi Dhunnun itu namanya dikenal dengan Yunus bin Matta. Di dalam surah As-Saffat ayat 129, ayat 139 maaf, Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa inna Yunus laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun. Nabi Yunus alaihi salam itu berdakwah kepada kaumnya, tetapi yang mengikuti beliau, yang mau beriman itu hanya beberapa orang saja. Sehingga akhirnya dia merasa, aduh ini kok orang-orang tidak ada yang ikut saya sudah berdakwah ini. Akhirnya dia idh abaqa ilal fulkil mashhun. Dia abak itu melarikan diri. Melarikan diri, meninggalkan kaumnya, menuju ke pelabuhan, yang di pelabuhan itu ada kapal, yang kapal itu sudah penuh dengan muatan. Akhirnya dia naik ke kapal itu. Ketika dia naik kapal itu, sampai di tengah-tengah laut, kapal itu oleng. Kenapa? Karena muatannya berlebih. Singkat cerita, karena muatan berlebih, maka harus ada keputusan dan kebijakan siapa yang harus turun. Ya, kalau naik kendaraan darat, mobil, naik angkot, naik bis, gampang. Naik Gojek, tinggal turun di jalan, naik lagi yang lain. Nah, ini di tengah laut. Berarti pilihannya, kalau diturunkan, ya dia diceburkan ke laut. Padahal tidak ada yang mau. Akhirnya disepakatilah, dibikinlah undian. Fasahama. Nah, fasahama ini maksudnya apa? Fasahama fakana minal mudhadhin. Jadi diadakanlah undian. Ternyata setelah diundi, dialah yang kalah dalam undian itu, yaitu Nabi Yunus alaihi salam. Jadi undian itu sampai wakilnya sampai 3 kali diulang itu. Keluar lagi nama Yunus, keluar lagi nama Yunus, sampai salah sama Rod, nama Nabi Yunus keluar lagi. Akhirnya dia diceburkan ke laut. Apa yang terjadi? Nah ini, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Kemudian dia ditelan oleh al-hut. Al-hut itu ikan yang besar, yang dalam beberapa mufassir itu menjelaskan itu ikan yang besar. Tapi bahasa Al-Quran menggunakan iltaqoma. Iltaqoma itu apa? Kalau orang Jawa itu bilang iltaqoma itu nguntal. Diuntal itu berarti tidak usah dikunyah, tapi langsung ditelan. Dilep. Tapi tidak pakai dikunyah. Karena kalau dikunyah ini wah sudah selesai sudah. Akhirnya Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan paus. Nah, di dalam perut ini apa yang dilakukan Nabi Yunus? Minta ampun kepada Allah dan menghilangkan suudzon, menghilangkan dugaan-dugaan, lalu dengan senantiasa bertasbih. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu munajatnya Nabi Yunus bagaimana ada dalam surah Al-Anbiya. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaih fanada fi dhulumati alla ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa yang terjadi? Di ayat berikutnya, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Ya. Seandainya Nabi Yunus itu, ini Allah menyatakan dalam firman-Nya ini, seandainya Nabi Yunus itu tidak termasuk orang yang bertasbih, yang banyak berzikir, yang menyucikan Allah, maka dalam ayat 143, 144, niscaya Yunus akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan.
Berarti kalau sampai hari dibangkitkan, berarti dia mati. Artinya apa? Tasbih itu kemudian sinyalnya bisa terkirim kepada yang pemilik kehidupan, yaitu Allah. Yang Allah sendiri kemudian memerintahkan kepada ikan itu untuk memuntahkan kembali Nabi Yunus setelah beberapa hari. Dalam riwayat ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 3 hari. Wallahu a'lam. Tapi kemudian ikan itu atau al-hut itu memuntahkan Yunus itu karena dia sudah bertasbih, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urgensi tasbih, sangat penting sekali. Maka kita jangan pernah meremehkan yang namanya tasbih, baik secara lafzi atau secara hakiki. Bagaimana diri kita ini selalu melatih bahwa jangan sampai kita ini bersuudzon atau menduga sesuatu yang tidak layak disandarkan dan disandingkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Sabbih isma rabbik. Nah, tadi terkait dengan Rabb tadi pengaturan. Al-A'la. Al-A'la di sini maknanya adalah yang maha tinggi, yang maha luhur. Dan mufassirin mayoritas menyatakan bahwa ini menunjukkan keluhuran Allah yang kalau di dalam tafsir As-Sawi itu dijelaskan minal uluwi wa huwa al-irtifa. Artinya irtifa itu apa? Maha tinggi dari segala sesuatu yang namanya makhluk. Karena Allah adalah Al-Khaliq. Jadi bukan diartikan maha tinggi itu bertempat di tempat yang tinggi. Karena Allah tidak bertempat. Kalau artinya tidak membutuhkan tempat. Kalau Allah membutuhkan tempat, berarti kan jadinya sama dengan makhluk, maka mukhalafatul lil hawatifi. Tapi dalam konteks ini al-a'la, ini Allah maha tinggi. Nah, alladzi kemudian alladzi khalaqa fasawwa, yang maknanya adalah yang menciptakan. Jadi Allah Tuhanmu yang maha tinggi itu yang menciptakan lalu menyempurnakan penciptaannya. Alladzi khalaqa fasawwa. Khalaqa ini adalah create. Create itu membuat sesuatu yang sebelumnya belum ada. Kalau ja'ala, ini bedanya. Kalau ja'ala itu menjadikan sesuatu yang bahannya sudah ada. Contoh, manusia itu sudah ada, lalu oleh Allah diberi perangkat kesiapan untuk menjadi khalifah. Orangnya sudah ada, manusianya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu ja'ala. Khalaqa. Khalaqa itu aslinya dalam bahasa Arab itu adalah fi'il muta'addi. Muta'addi itu berarti dia membutuhkan objek. Tapi ternyata objeknya di sini tidak disebut. Walaupun ada mufassirin yang menjelaskan bahwa khalaqa ini maksudnya apa? Menciptakan manusia, dibatasi manusia. Kenapa? Karena alasannya ada fasawwa. Fasawwa itu maknanya lalu menyempurnakannya. Karena manusia itu berdasarkan surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka ini adalah penciptaan manusia karena manusia ini penciptaan yang paling sempurna. Tapi mufassirin yang lain mayoritas menyatakan kalau objeknya tidak disebut ya tidak usah dibatasi. Ini khalaqa ya khalaqal makhluk, menciptakan semua makhluk. Fasawwa, kemudian menyempurnakannya. Karena Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak main-main, disempurnakan oleh Allah. Hewan saja itu disempurnakan. Mulai dari proses kelahirannya, bagaimana orang tuanya memberikan makanan, lalu sampai ketika ia mulai tumbuh, burung mulai belajar terbang, lalu belum lagi yang di dalam tubuhnya masing-masing makhluk itu, bagaimana metabolismenya terkait dengan makanan dan seterusnya. Ini diatur secara sempurna. Termasuk menciptakan alam raya, alam semesta. Ya, penciptaan galaksi, planet-planet, bintang-bintang yang ada di angkasa, ini semua sempurna. Kenapa? Karena ini sudah sesuai. Karena kalau ini bergeser sedikit saja terjadi tabrakan. Kecepatan sedikit saja tabrakan. Jadi ukurannya pas. Nah, nanti makanya dilanjutkan di ayat berikutnya, walladzi qaddara fahada. Nah, ini menarik ini. Jadi setelah khalaqa fasawwa, fasawwanya itu seperti apa? Jadi kalau disebut menyempurnakannya, oke lah. Kalau manusia disebut yang sempurna, ahsani taqwim. Tapi yang perlu diingat begini, para mustami'in, mustami'at, para asatid.
Saya masih apa ya istilahnya ya? Kalau Allah berfirman menggunakan dhamir mutakallim ma'al ghair, laqad khalaqna, maka ini menunjukkan proses ini adalah ada keterlibatan pihak lain. Manusia itu tercipta secara sempurna. Itu ada proses keterlibatan pihak lain. Dulu pernah kita bahas mungkin Allah itu ketika mengungkapkan sosok manusia itu diungkapkan dengan bashar atau al-insan atau bisa an-nas, ya ayyuhan nas. Ada juga ya ayyuhal insanu innaka kadihun atau ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Surat Al-Infitor kalau yang ini. Jadi Allah menciptakan manusia. Kalau secara zahir, secara fisik yang dikatakan sempurna, karena manusia itu punya satu hidayah, yaitu hidayatul aql, yang tidak diberikan kepada makhluk lain selain manusia. Hidayah akal inilah yang memungkinkan manusia itu punya daya kecakapan yang bagus. Makanya dalam mantik, ilmu mantik itu dijelaskan al-insan hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa berbicara. Kita jangan bertanya begini loh, burung beo kan bisa berbicara. Iya, tapi kalau burung beo, burung kakak tua, itu berbicaranya sekedar menirukan. Kalau manusia itu memproduksi. Memang sejak kecil, ketika kecil itu belajarnya itu menirukan dulu. Tapi kemudian diproduksi, dari mana itu? Dari otak. Sehingga akal yang dianugerahkan oleh Allah, akal pikiran yang dianugerahkan oleh Allah itu memiliki keterkaitan erat dengan bicara seseorang. Orang itu kalau akalnya konslet, mohon maaf, stres atau gila atau depresi, itu ngomongnya ngelantur dan tidak terarah. Makanya dulu pernah saya sampaikan, kasih sayang Allah, sifat Rahman yang tanpa batas itu kasih sayangnya, itu yang pertama ditunjukkan adalah Allah mengajarkan kepada kita Al-Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Makanya bersyukurlah panjenengan semua bisa tergabung di bait Al-Quran ini. Karena ini yang kita bawa nanti sebagai sangu menghadap kepada Allah. Jangan sampai hidup sekali di dunia kok tidak iso ngaji, ini naudzubillah. Maka Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Nah ini lanjutannya. Allah menciptakan manusia, ya, Al-Quran sebagai buku petunjuknya. Kalau mau selamat menungso, melok Quran. Karena kita ini punya keterbatasan sehingga tidak bisa mengakses langsung Al-Quran, keterbatasan ilmu dan seterusnya. Maka kita ikut para ulama yang betul-betul mu'tabar, diakui kredibilitas dan kapasitas keilmuannya, termasuk para imam madhab. Gitu loh, ceritanya bermadhab itu begitu. Jangan sampai terkena propaganda, ngapain ikut pendapat Imam Syafi'i, mending kita kembali kepada Al-Quran. Kalau langsung memahami Al-Quran, tidak punya perangkat, ini berbahaya. Bisa jatuh ke dalam kesalahan, bisa ngawur berdasarkan hawa nafsu. Kalau itu yang terjadi, naudzubillah, Rasulullah dawuh berpesan, kalau ada orang yang menafsirkan sekehendak hawa nafsunya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia mengambil tempatnya nanti di akhirat, yaitu di neraka, naudzubillah. Jadi kita ikut Imam Syafi'i atau imam mazhab yang lain. Itu ceritanya begitu. Oke, kembali ke materi tadi. Allah ketika menyebutkan al-insan, maka insan ini adalah sosok manusia yang membedakan dengan yang lain. Ini lebih pada sisi ruhani. Contohnya apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim ini ruhani. Kenapa? Karena kalau orang yang baik di-upgrade ketakwaannya baik, maka ini ahsani taqwim. Karena kalau enggak, tsumma radadnahu asfala safilin. Akan kami lemparkan asfala safilin. Nanti di neraka itu yang paling dalam. Atau derajat manusia itu, kalau perilakunya seperti binatang, itu bahkan dia lebih rendah dari binatang. Ulaika kal an'ami balhum adhal. Itu kalau dalam surah Al-A'raf. Walaqad dzara'na li jahannam, itu ayatnya. Katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Punya hati tapi tidak berfungsi, naudzubillah. Itu insan.
Makanya kalau kita lihat di dalam surah Al-Asr itu, dulu pernah kita bahas ini. Innal insana lafi khusr. Manusia itu sungguh benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu. Amanu, lalu yang memunculkan amilus shalihat, lalu yang watawasau bil haq watawasau bis sabr, itu untuk mengupgrade ketakwaan kita. Sehingga kalau kita mau mulia di hadapan Allah, kita upgrade ketakwaan kita. Tidak hanya dari sisi fisik. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum, yaitu takwa kita ini. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang perlu kita perhatikan. Baru kalau disebut bashar, bashar ini sisi basyariah, ada kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik. Itu disebut dengan bashar. Jadi ini bedanya. Kalau an-nas itu biasanya disebutkan untuk komunitas. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini bicara mengenai penciptaan dan penyempurnaan ciptaannya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dan Allah alladzi qaddara, ada qiraat yaitu Imam Ali Al-Kisai itu membaca dengan qadaro, bukan qaddaro tapi qadaro. Karena mana asalnya qaddaro itu memberi ukuran, memberi kadar, memberi takaran. Qaddara yuqaddiru takdir, maka takdir itu satu takaran. Walladzi qaddara fahada, dan Allah yang menentukan kadar masing-masing dan memberi hidayah, memberi petunjuk. Kita bicara tentang kadar dulu. Jadi kadar itu bisa begini. Manusia itu ditakdir oleh Allah, kadarnya manusia itu tidak bisa terbang. Kalau burung itu bisa terbang. Tapi karena manusia itu dianugerahi akal oleh Allah, maka manusia bisa menciptakan alat yang boleh jadi belajar dari bagaimana mekanisme burung itu ketika terbang, sayapnya dan seterusnya. Akhirnya ditemukanlah alat yang namanya pesawat terbang. Tapi manusia tidak bisa terbang. Manusia tidak bisa hidup di air. Sementara ikan itu takdirnya, kadarnya hidupnya di air. Kalau di luar air, dia tidak bisa hidup. Ini bedanya dengan manusia. Jadi masing-masing sudah ada kadarnya. Matahari yang setiap pagi kita lihat terbit dari timur, padahal sesungguhnya dia bukan terbit, tapi dia tetap di posisinya. Hanya bumi kita melakukan rotasi sehingga ada siang dan malam, dan ada tahunan karena bumi kita ini revolusi mengelilingi matahari 365 hari itu. Itu takdirnya sudah pas itu oleh Allah, ditetapkan kadarnya. Dalam surat Yasin kan jelas. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Segala sesuatu di galaksi, di falak ini galaksi ini. Yasbahun. Itu senantiasa mereka bertasbih, senantiasa mereka bergerak tadi itu yasbah, ya. Sabah yasbahu tadi kan bergerak, menjauh, berputar, menjauh dari tempat asalnya, berputar. Ya kalau bumi kita berputar pada orbitnya. Tapi ada gerak yang dinamis, sehingga fitrahnya apa yang ada di dunia ini, di bumi ini harus dinamis. Kita saja manusia kan juga bergerak. Mulai dari kecil, ada pertumbuhan, sampai remaja, dewasa, sampai tua, lalu kemudian nanti kembali kepada Allah. Bahkan ada yang belum tua sudah dipanggil kembali juga banyak. Makanya nanti di ayat berikutnya itu walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa, itu menarik ayat itu. Nah, sekarang kita walladzi qaddara fahada dulu. Takdir bagi makhluk selain manusia, maka itu garisnya sudah begitu. Fahada, nah ini fahada ini yang ingin saya sampaikan juga. Karena ada kaitannya antara takdir dengan fahada. Qaddara dengan fahada. Ini saya kutipkan dari At-Tafsirul Munir fil Aqidati Wasyari'ati wal Manhaj. Karya Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili.
Dulu pernah kita bahas, ini hanya untuk mengingatkan kembali. Dulu pernah kita bahas ketika membahas tafsir suratul Fatihah, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim. Beliau menjelaskan, hidayah itu ada 5 tingkatan atau 5 hal. Yang pertama, yang paling rendah, itu namanya hidayatul ilham al-fitri. Ini yang namanya naluri. Allah itu memberi naluri pada setiap makhluk. Anak yang baru lahir, anaknya manusia, itu kondisinya betul-betul lemah, bahkan lebih lemah dibanding, mohon maaf, anaknya hewan. Tidak bisa apa-apa kita, hanya bisa nangis. Tapi punya insting, punya naluri, hidayatul ilham al-fitri ini, dia bisa merasakan kebutuhan terhadap makan, minum. Apa yang terjadi? Sama, pengutaraannya sama, yaitu dengan nangis. Ini namanya hidayatul ilham al-fitri. Hewan punya naluri ini. Jadi punya naluri ini. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan hidayatul hawas. Ya. Ini menyempurnakan hidayah yang pertama, yang al-ilham al-fitri tadi. Ini adalah terkait dengan panca indera. Kita ini bersyukur punya panca indera, bisa merasakan, bisa melihat, bisa meraba, menyentuh, bisa membau sesuatu, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari hidayah. Jadi Allah tentukan takdirnya, lalu Allah beri hidayah, hidayatul ilham, hidayatul hawas. 2 hidayah ini diberikan ke semua makhluk. Termasuk makhluk itu punya gharizah, punya satu naluri, termasuk ada gharizah namanya gharizatun nau, naluri untuk berkembang biak. Maka ada, mohon maaf, dorongan kepada lawan jenis. Cuman ini nanti diatur dengan hidayatul din dan hidayatul taufik. Tidak lalu diumbar. Baru yang ketiga, setelah 2 hidayah tadi, ada namanya hidayatul akal, yaitu hidayah akal. Inilah hidayah akal ini hanya ada di manusia, sampai hidayah yang keempat dan kelima itu hanya diberikan kepada manusia. Hidayatul akal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain. Maka dengan akal yang ada ini, disinilah manusia itu dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Karena dia punya akal. Kan panca indera tadi itu menerima informasi, lalu diserap oleh akal. Akal ini harus tunduk di bawah bimbingan wahyu. Dan wahyu itu kadang-kadang, seringkali, ya, ini kalau dipaksakan, tidak masuk akal. Tetapi bukan tidak masuk akal, tapi suprarasional. Artinya apa? Akal kita tidak menjangkau sampai ke sana. Contohnya kayak tadi, Nabi Yunus tadi bertasbih. Kalau kita rasionalkan, tidak bisa. Apa hubungannya tasbih dengan... Nah, makanya sehingga orang-orang yang rasional itu hanya melakukan ikhtiar-ikhtiar zahir tanpa diimbangi ikhtiar batin. Ini bedanya dengan orang beragama. Kalau kita orang beragama, maka harus ada ikhtiar batin untuk mendorong ikhtiar zahir. Ya, kita punya akal. Tapi sesuatu yang tidak masuk akal, karena ini adalah wahyu, informasi wahyu, maka itu suprarasional yang harus kita terima dengan keimanan kita yang berbicara. Dengan akal itu, manusia ini kadang-kadang oleh Allah diberi pilihan takdir. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa menghindar. Manusia itu lemah memang. Yang saya maksud diberi pilihan itu begini. Umar ibnul Khattab ketika melakukan kunjungan ke Syria, ke Suriah, ke Syam ya, daerah Syam waktu itu. Di sana terjadi wabah yang luar biasa. Sehingga di tengah perjalanan ketika mendapatkan informasi itu, Umar ibnul Khattab tidak jadi meneruskan perjalanan. Akhirnya dia kembali ke Madinah. Ditanya oleh sahabat yang lain, apakah panjenengan ini menghindari takdir? Kata beliau apa? Saya memilih berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Karena secara sunnatullah, kalau masuk ke sebuah negara yang banyak terjadi wabah ketika itu, maka akan tertular.
maka kita memilih. Contoh, kita menghadapi pandemi. Menggunakan masker itu secara zahir ikhtiar. Tapi jangan kemudian mengatakan sebab maskerlah saya jadi selamat. Betapa banyak orang yang pakai masker tapi terpapar COVID. Artinya apa? Masker itu sebagai ikhtiar agar kalau kita naudzubillah umpama terinfeksi tapi tanpa gejala, kita tidak menularkan kepada orang lain sehingga bisa menjaga orang lain. Sekaligus kalau kita yang terkena, kita tidak pernah suudzon kepada orang lain gara-gara dia saya jadi tertular. Karena kita sudah berusaha. Semuanya itu kita serahkan pada Allah. Tentunya dengan ikhtiar yang optimal. Jadi gitu, ini milih kita. Sudah berusaha maksimal kok masih kena. Itu sudah takdir yang kita tidak bisa milih. Jadi menyikapi takdir itu harus bijak. Walladzi qaddara fahada. Sekali lagi kembali ke yang pertama tadi, Allah menetapkan segala sesuatu bagi makhluknya itu sudah terbaik. Hanya persepsi kita yang seringkali ini menjadi tidak baik. Nah ini yang jadi masalah. Sehingga ada kaitannya antara sabihis tadi, sabihis marabbika dengan walladzi qaddara fahada ini. Maka hidayah yang berikutnya ada hidayatuddin. Ini yang level yang keempat, yaitu petunjuk agama. Kalau masih level ini petunjuk secara umum. Lah nanti yang petunjuk yang khusus itu kalau sudah level yang kelima, namanya hidayatul ma'unati wat taufiq. Ya. Lisairi fi tariqil khairi wan najah. Yaitu hidayah, pertolongan Allah dan petunjuk Allah sehingga seseorang itu bisa dengan mudah melakukan hal-hal yang itu berada di jalan kebaikan dan juga jalan keselamatan. Ini yang paling penting. Walladzi qaddara fahada. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini mengenai ayat walladzi qaddara fahada. Lalu apa keterkaitan dengan walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa? Ustadz Ardi, ini sudah hampir 1 jam. Kita lanjut pekan depan atau kita lanjutkan 2 ayat lagi? Terus putih para jamaah sekalian ini. Gitu nggih? Karena ini sudah zuhur tadi. Iya, adzannya sudah zuhur, kalau di sini sudah iqomah malan. Ya wes, Ustadz Ardi mungkin setelah ditunggu jamaahnya nanti saya mohon maaf kalau agak telat mungkin Ustadz Ardi ngimaminya jadinya nih. Ya wes, wallahu a'lam bishawab. Ini kita baru dapat 3 ayat, tapi 3 ayat ini kandungannya luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mensucikan Allah. Mungkin saya tambahkan sedikit, termasuk ada mufassir yang berpendapat mensucikan itu juga termasuk tidak menyebut nama Allah di tempat-tempat yang tidak layak. Umpama di dalam toilet, maka kita tidak boleh menyebut Allah. Tapi ketika sebelum masuk ke kamar mandi ada doanya, itu sebelum. Tapi kalau sudah di dalam ya jangan. Itu dalam rangka menyucikan Allah. Nah, termasuk menyucikan yang sudah kita diskusikan tadi, kita ceritakan lagi tadi ya. Insya Allah kita lanjut ayat keempat dan seterusnya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa 2 pekan lagi kita bisa mulai di pukul 10 dan mudah-mudahan tidak ada kendala teknis. Oke, tadi mulainya sudah molor sehingga selesainya juga molor cukup lama. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahlul Quran, putra-putri kita, keluarga kita menjadi keluarga Qurani yang senantiasa bersama Al-Quran, yaitu di dunia ini dan sampai nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana min ahlil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum minal ladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idhnik birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.